Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nerwita, NPM 190218155, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh Bapak Yuka Sundaya, SEMSI. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai ulasan kritis teori permintaan kesehatan Grossman. Michael Grossman pada tahun 1972 menjadi pelopor mengenai permasalahan ekonomi yang dianalisis dari sudut pandang ekonomi. Temuannya menampilkan penjelasan teoritis dan temuan empiris yang mencakup kesehatan, fungsi produksi kesehatan, dan permintaan medical care. Nyatanya, penelitian Michael Grossman ini telah memotivasi penelitian-penelitian selanjutnya. Ada yang sebagian mengkritisi dan ada yang sebagian menjadikan landasan perumusan kebijakan pengelolaan kesehatan. Penelitian ini menampilkan analisis ulasan kritis terhadap literatur yang berfokus pada permintaan kesehatan. Pada bagian metodologi, penelitian dijelaskan ringkasan teknik dan tahapan ulasan yang telah dilakukan. Dan pada bagian hasil dan pembahasan ditampilkan hasil ulasan kritis yang menjadi serial studies. Simpulan disajikan pada bagian terakhir. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode ulasan kritis. Metode ulasan kritis ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, survei literatur. Survei literatur dipilih literatur dengan area studi permintaan kesehatan yang dihimpun dari tahun 1972 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan kode JEL American Economic Association yang digunakan adalah kode 115 tentang kesehatan dan ekonomi pembangunan. Selanjutnya, dilakukan review literatur. Review literatur ini digunakan untuk mengidentifikasi temuan dari penelitian selanjutnya. Lalu langkah terakhirnya dilakukan ulasan kritis atau metode mengulas secara kritis yang dilakukan terhadap teori peneliti-peneliti selanjutnya. Yang diulas secara kritis adalah asumsi, data, dan variabel. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa teori Grossman ini telah memotivasi penelitian selanjutnya, ada yang sebagian mengkritisi dan sebagian lagi dilakukan perumusan kebijakan. Salkifer mengulas model teori Grossman tahun 1972 tentang permintaan kesehatan. Ekspresi permintaannya ditampilkan oleh siklus hidup investasi modal manusia atau life cycle of human capital investment dan menurutnya tidak realistik karena mengabaikan hal mendasar dan dipengaruhi oleh preferensi ahli fisika. Sayangnya, ia tidak memperinci kedua alasan tersebut sehingga masih sulit untuk dipahaminya. Secara keseluruhan, Salkifer mencatat bahwa penelitian Grossman tidak hanya mencakup permintaan kesehatan. Lebih dari itu, memberikan analisis fungsi produksi kesehatan dan permintaan layanan medis atau medical care. Di sini kita memahami bahwa permintaan kesehatan tidak berarti permintaan layanan medis. Murinen tahun 1982 memperluas abstraksi penjelasan investasi kesehatan melalui pendekatan statika komparatif yang dioperasikan dengan metode Hamiltonian atau teori kendali optimal. Karyanya memudah penelitian lain ketika mengkaji permintaan kesehatan pada waktu dan tempat yang berbeda. Lalu, pada penelitian Zoifel pada tahun 2012, menilai bahwa model Grossman tidak dapat diterima karena memiliki kelemahan yang tidak realistik. Alasan utama dari kelemahan tersebut adalah: 1. Asumsi perencanaan yang panjang dan tetap, padahal situasi sosial dan ekonomi niscaya akan berubah. 2. Dalam pola konsumsi rumah tangga dianggap terdapat porsi tetap pengeluaran untuk kesehatan. Dan 3. Pemulihan kesehatan dianggap optimal pada keadaan dan dengan kecepatan yang tidak bisa diduga. Setelah sisi kritisisme, lalu ada penelitian selanjutnya yang menjadikan landasan sebagai perumusan kebijakan untuk kesehatan. Nyatanya, permintaan kesehatan ini dipengaruhi oleh variabel ekonomi dan variabel non-ekonomi. Pada variabel faktor ekonomi, menurut penelitian Eroki dan Gao, penelitian Salim et al. Serta penelitian Uce et al. Mengatakan bahwa harga komoditas ini berpengaruh terhadap permintaan kesehatan.
Lalu pendapatan per kapita yang dapat berpengaruh terhadap permintaan kesehatan yang dijelaskan melalui penelitian Budiarto tahun 1996. Contoh penelitian Budiarto tahun 1996 dalam penelitiannya yang dilakukan di wilayah urban dan rural pada Kabupaten Mojokerto, memunculkan masalah pertimbangan bagi keluarga untuk memenuhi demand terhadap akses kesehatan, yaitu pendapatan. Perbedaan tingkat pendapatan masyarakat desa dan kota menjadi faktor penting dalam memenuhi biaya untuk akses kesehatan. Lalu faktor ekonomi selanjutnya adalah harga kesehatan. Hasil temuan Damayanti tahun 2017 mengatakan bahwa harga kesehatan tidak memiliki makna terhadap pelayanan rawat jalan, tetapi memiliki makna dengan permintaan kesehatan. Karena dianggap bahwa permintaan pasien sangat dipengaruhi oleh dokter. Selanjutnya, pada faktor non-ekonomi, salah satunya variabel tingkat pendidikan yang dijelaskan pada penelitian Cutler dan Money, yang salah satunya menjelaskan mereka menambah penjelasan mengenai hasil riset mereka. Mereka mengkaji korelasi pendidikan dan kesehatan pada level internasional, yaitu menggunakan data pada negara maju dan negara berkembang, termasuk di Indonesia. Hasilnya menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki korelasi yang kuat terhadap kesehatan masyarakat, namun tidak menunjukkan seberapa besar pengaruhnya. Lalu selanjutnya ada pada investasi kesehatan. Penelitian Galama berargumentasi mengenai investasi kesehatan ketika di masa mendatang. Argumentasi Galama merujuk pada penelitian ini yaitu. Lalu selanjutnya variabel investasi kesehatan. Galama tahun 2015 berargumentasi mengenai investasi kesehatan ketika anak-anak dalam penentuan sosial dan ekonomi dan kesehatan di masa mendatang. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa permintaan kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari harga komoditas makanan, harga komoditas kesehatan, pendapatan per kapita, lalu faktor non-ekonomi seperti pendidikan, imunisasi, dan konsumsi makanan. Demikian penelitian ulasan kritis teori permintaan kesehatan Grossman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.